Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pertemuan kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi permutasi. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar atau KD 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi kontekstual. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.3.3 menemukan konsep permutasi, permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklis. 4.3.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep faktorial dan permutasi. Tujuan pembelajaran yang pertama, menemukan konsep permutasi, permutasi unsur yang berbeda, permutasi unsur yang sama, dan permutasi siklis dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep faktorial dan permutasi dengan benar, penuh tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin. Sebelum ke permutasi, ada baiknya kita mempelajari yang namanya faktorial. Faktorial ini sebagai prasyarat untuk mempelajari permutasi dan kombinasi nantinya. Nah, faktorial, definisi faktorial itu hasil kali semua bilangan bulat positif dari n sampai n, disebut n faktorial atau dilambangkan dengan n tanda seru. Jadi lambang faktorial itu lambangnya tanda seru. Dirumuskan, n faktorial itu sama dengan n kali n min 1 kali n min 2 kali n min 3 kali titik-titik dan seterusnya sampai dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, dengan catatan 1 faktorial itu sama dengan 1 hasilnya. Dan juga 0 faktorial itu juga hasilnya sama dengan 1. Nah, contoh soal. Tentukan nilai dari yang pertama itu nomor 1 5 faktorial. Jadi 5 faktorial itu kalau kita urutkan perkaliannya hingga berakhir 1 menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 120 kalau dikalikan. Yang kedua, 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorialnya kita jabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Lalu dikali 2 faktorialnya dijabarkan dengan 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 dikali 2 kali 1 2. Maka 6 kali 2 hasilnya sama dengan 12. Nah, yang ketiga, 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 5 faktorialnya kita jabarkan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorialnya dijabarkan menjadi 3 kali 2 kali 1. Nah, lalu bisa kita coret yang 3 kali 2 kali 1 dengan yang di bawahnya. Sehingga sisanya yaitu 5 kali 4 sama dengan 20 ya. Nah, atau kalau mau dikalikan semuanya itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 120. Lalu yang 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sehingga 120 dibagi 6 sama dengan 20. Nah, ada cara lebih ringkasnya. Itu 5 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan, nah, kita jabarkan 5 faktorialnya hingga berakhir dikalikan 3 faktorial. Jadi penjabarannya tidak sampai dengan berakhir 1. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial.
Nah, di bawahnya tidak perlu dijabarkan, sehingga 3 faktorial itu kan bisa dicoret ya. Maka menghasilkan atau yang tersisa 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, itu untuk faktorial. Paham kan sampai di sini ya untuk faktorial? Nah, selanjutnya kita ke permutasi. Apa sih permutasi itu? Nah, permutasi di sini konsepnya, konsep permutasi itu menggabungkan beberapa objek dari suatu kumpulan dengan memperhatikan urutannya. Nah, contohnya, berapa banyak susunan 2 huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf A, B, C, D. Jadi kita akan menyusun 2 huruf dari huruf yang tersedia, yaitu A, B, C, D. Nah, sesuai konsep permutasi, permutasi itu memperhatikan urutannya. Maka kalau 2 huruf disusun, itu susunan yang diperoleh. Nah, karena dia memperhatikan urutannya, maka urutan AB itu tidak sama dengan BA. Urutan atau susunan AC itu tidak sama dengan CA. AD tidak sama dengan DA. BC tidak sama dengan CB. BD tidak sama dengan DB. Dan CD itu tidak sama dengan DC. Nah, jadi ini masing-masing susunan itu kita hitung satu-satu. Sehingga susunan yang dapat disusun itu A B, B A, A C, C A, A D, D A, B C, C B, B D, D B, C D, dan D C. Jadi jumlahnya ada 12 susunan 2 huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf A, B, C, dan D. Nah, yang pertama kita akan mempelajari macam-macam permutasi. Yang pertama ini permutasi n objek berbeda yang setiap kali diambil sebagian. Itu dirumuskan dengan NPR. Nah, jika terdapat n objek berbeda disusun R objek, maka banyak susunan dirumuskan. Itu NPR itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, jika contoh sebelumnya, contoh menyusun 2 huruf dari 4 huruf yang tersedia, itu kalau dirumuskan pakai rumus permutasi ini, nah diperoleh, nah kita tentukan N-nya. N-nya itu sama dengan 4 dari huruf A, B, C, D yang tersedia. Lalu R-nya sama dengan 2. 2 itu karena disusunnya 2 huruf. Maka permutasi 2 dari 4 itu sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Sama dengan 4 faktorial dijabarkan sampai disesuaikan dengan pembaginya, yaitu di bawahnya penyebutnya 2 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 2 faktorial kan 1, maka yang tersisa 4 kali 3 sama dengan 12 susunan. Sampai sini paham ya? Nah, yang kedua itu permutasi n objek berbeda yang setiap kali diambil seluruhnya. Itu disimbolkan dengan NPN. Jika yang disusun adalah seluruh anggota himpunan, jadi N-nya itu sama dengan R. Maka banyak susunan itu ditentukan. NPN sama dengan N faktorial
dibagi N dikurangi N faktorial sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi N itu 0, 0 faktorial sama dengan N faktorial dibagi 0 faktorial itu sama dengan 1. Maka N faktorial dibagi 1 sama dengan N faktorial. Jadi permutasi N objek yang berbeda yang setiap kali diambil seluruhnya itu dirumuskan dengan N faktorial. Contoh soal. 3 buah buku paket mata pelajaran yang berbeda yaitu buku paket matematika, bahasa Inggris, dan penjaskes akan disusun satu baris di atas meja. Berapa banyak susunan buku paket tersebut? Nah, kita akan menyusun 3 buku paket matematika, bahasa Inggris, dan penjaskes. Itu akan disusun satu baris di atas meja. Berapa banyak susunan buku paketnya? Nah, bisa dilihat. Nah, ini susunan yang terjadi, susunannya berbeda kan ya? Nah, ada berapa susunan buku paket yang berbeda? Coba diperhatikan. Ya, ada 6 susunan buku paket yang berbeda. Jadi susunannya harus berbeda ya. Jangan ada yang sama. Sampai sini paham? Kita lanjut. Yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jika di antara objek yang disusun terdapat objek yang sama, maka banyak susunannya ditentukan. Nah, P itu permutasi unsur yang sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya sampai dikalikan NR faktorial. Dengan N faktorial, N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya sampai dikali NR faktorial itu adalah banyaknya masing-masing unsur yang sama. Contoh soal. Berapa banyak cara menyusun 6 huruf dari kata dagang? Nah, di sini kita akan menyusun 6 huruf dari kata dagang. Kita ketahui dulu banyak huruf dari kata dagang itu sama dengan N. Itu ada 6 huruf. N-nya sama dengan 6. Lalu huruf yang sama, perhatikan huruf yang sama ada huruf A. Kita misalkan N1. N1-nya huruf A-nya ada 2. Selanjutnya huruf yang samanya masih ada lagi yaitu huruf G. Kita misalkan dengan N2 sama dengan 2. Ada lagi yang sama? Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, selanjutnya kita masukkan ke rumus permutasi unsur yang sama. P sama dengan N faktorial, karena unsur yang samanya ada 2 huruf, maka dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial. Sama dengan N faktorial, N-nya itu banyak huruf dari kata dagang ada 6 faktorial dibagi unsur yang samanya yaitu N1 faktorialnya 2, N2 faktorialnya 2 faktorial. Nah, maka sama dengan 6 faktorial itu kita jabarkan perkaliannya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial 2 kali 1 dikalikan 2 faktorial lagi jadi 2 kali 1. Nah, maka yang 2 kali 1 itu bisa dicoret 1 sehingga sisanya 6 kali 5 kali 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. 6 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 360 dibagi 2 kali 1, 2. Jadi 360 dibagi 2 sama dengan 180. Jadi ada 180 cara menyusun 6 huruf dari kata dagang. Yang keempat itu permutasi siklis dari kata circle, artinya
melingkar, ya. Permutasi siklis atau disebut juga permutasi melingkar. Permutasi siklis adalah suatu cara untuk menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis atau melingkar dengan memperhatikan urutannya. Banyak permutasi siklis dari n unsur berbeda adalah, nah ini dirumuskan dengan P sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Contoh soal. 4 orang anak, yaitu Andi, Boni, Cindy, dan Dodi, akan duduk secara melingkar. Tentukan banyak urutan duduk yang mungkin. Jadi kalau kita susun urutan 4 orang anak, nah anaknya itu ada Andi, Boni, Cindy, dan Dodi, itu kita misalkan A dengan A, B, C, dan D, ya. Maka susunan yang terjadi, nah susunan duduk melingkar 4 orang yang mungkin adalah, nah ini seperti ini susunan urutan duduk yang melingkar, ya. Perhatikan panahnya urutannya. Jadi ada berapa banyak susunan duduk melingkar 4 orang yang mungkin, ya, yaitu ada 6 urutan duduk melingkar. Nah, kalau dihitung dengan menggunakan rumus permutasi siklis diperoleh, nah n-nya sama dengan 4, n itu banyaknya anak. Maka dirumuskan permutasi siklisnya P sama dengan n-1 faktorial. N-nya disubstitusi 4 dikurangi 1 sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu dijabarkan sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 faktorial. Jadi ada 6 urutan duduk melingkar dari 4 orang. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami, untuk meningkatkan pemahaman kalian mengenai materi permutasi, silakan kerjakan permasalahan yang ada pada LKPD. Selamat mengerjakan. Oke, sekian pertemuan kedua ini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.